Apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar kata Madagaskar? Mungkin sebagian akan mengingat film animasi berjudul Madagaskar yang mengisahkan sekelompok hewan yang kabur dari kebun binatang di New York hingga terdampar di benua Afrika dengan landscape padang savana dan hutan yang memanjakan mata. Perlu diketahui, Madagaskar tercatat di Guinness World Record sebagai pulau tertua di dunia dan merupakan pulau terbesar keempat di dunia. Luasnya mencapai sekitar 587.000 km persegi dan terletak di lepas pesisir timur Afrika dengan keeksotisan dan keunikannya yang luar biasa. Tak hanya itu saja, Madagaskar pun memiliki kekayaan flora dan fauna serta spesies khas endemiknya tersendiri. Ada kisah viral mengenai Madagaskar di akhir tahun 2022 lalu. Seperti diketahui, pada tanggal 8 Maret 2014, pesawat Malaysia Airlines MH370 dinyatakan hilang kontak saat di perjalanan. Pesawat berjenis Boeing 777 itu terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia dengan tujuan akhir ke Beijing di China. Pesawat yang membawa 239 orang penumpang itu hilang entah kemana dan menjadi misteri terbesar di dunia penerbangan hingga saat ini. Namun perlahan, puzzle misteri itu mulai terbuka. Salah seorang nelayan di Madagaskar menemukan potongan pesawat yang diduga berasal dari serpihan MH370, yakni bagian pintu landing gear pesawat. Nelayan tersebut baru melaporkan temuannya itu pada bulan Desember tahun 2022 lalu, padahal ia mengaku menemukan potongan pesawat itu sejak tahun 2017 silam. Karena tidak menyadari betapa pentingnya serpihan yang ia temukan itu, sebelum dilaporkan potongan pesawat tersebut digunakan sebagai papan pencuci pakaian oleh istrinya. Karena kepolosan dan perilaku nyelenehnya, banyak netizen Indonesia yang hilang fokus terhadap kasus MH370 itu sendiri. Netizen Indonesia justru ingat akan kabar yang sempat viral, yakni asal-usul nenek moyang orang Madagaskar yang berasal dari Indonesia saat melihat perilaku sang nelayan itu. Inilah Andri Nirina Razulina. Menilik dari namanya tentunya sangat familiar dengan nama asli orang Indonesia. Ia berasal dari suku Merina dan konon memiliki darah keturunan Indonesia. Ialah Presiden Madagaskar saat ini. Tidak menutup kemungkinan di masa lalu terjadi migrasi orang-orang pribumi ke Madagaskar yang dalam istilah Malagasy kuno disebut Lakato atau pergerakan pelaut sejati. Bagi sebagian orang mungkin kabar tersebut terdengar seperti lelucon dan tak masuk akal karena yang satu di Asia sementara yang satu lagi berada jauh di benua Afrika. Dan sebagai informasi, Madagaskar terpisah oleh Samudra Hindia kurang lebih 5.600 km jauhnya dari Indonesia. Namun ternyata kabar asal-usul nenek moyang orang Madagaskar ini bukan sekedar isapan jempol, bahkan beragam penelitian pun sempat dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang diketuai oleh Murray Cox, seorang ahli biologi molekuler dari Massey University Selandia Baru sejak tahun 2005 lalu. Tak sendirian, ia dibantu oleh 4 peneliti lainnya termasuk salah satunya Profesor Herawati Sudoyo, pakar biologi molekuler asal Indonesia. Hasil yang diperoleh pun cukup mengejutkan. Disebutkan nenek moyang asli penduduk Madagaskar saat ini kemungkinan besarnya adalah perempuan asal Indonesia yang berlayar ke Madagaskar pada 1200 tahun yang silam. Hasil riset tersebut telah dirilis pada tahun 2012 lalu dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B. Di
Dilansir dari beberapa sumber, penelitian itu menganalisis DNA mitokondria yang diturunkan melalui ibu dari 3.000 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan di Nusantara, yakni Sumatera, Mentawai, Nias, Jawa, Bali, Sulawesi, Sumba, Flores, Lembata, Alor, Pantar, dan Timor. Kemudian dicocokkan dengan 300 orang dari 3 kelompok besar etnik Madagaskar yang dibedakan berdasarkan budaya dan tempat tinggal, seperti Mikea atau pemburu, Fezo atau nelayan, serta Merina atau dataran tinggi. Ketiga populasi ini sengaja diambil dari etnik yang terisolasi karena lebih murni dan belum tercampur dengan banyak etnis lainnya. Hasil risetnya pun ternyata mengejutkan. Dengan kesimpulan sekitar 30 perempuan Indonesia menjadi pendiri dari koloni Madagaskar 1.200 tahun yang silam. Lalu pertanyaan selanjutnya mengemuka, dari daerah manakah 30 perempuan Indonesia itu berasal? Awalnya semua menduga 30 perempuan misterius itu berasal dari suku Dayak Maanyan di Kalimantan. Karena bahasa nasional Madagaskar yaitu Malagasy banyak menyerap bahasa Dayak Maanyan, dengan sisanya campuran termasuk Melayu dan Jawa kuno. Namun secara genetika, suku Dayak Maanyan ternyata tidak cocok dengan gen orang Madagaskar itu sendiri. Lantas hipotesa beralih ke beberapa suku bahari dari Kalimantan dan Sulawesi, termasuk suku Bajo yang terkenal hidup nomaden di laut. Tak hanya itu saja, suku Buton hingga suku Bugis dan semua suku Dayak di Kalimantan pun ikut dicocokkan DNA-nya. Hasilnya pun semakin mengerucut. Dengan menggunakan analisa haplotip atau model urutan sequence DNA, terdapat kesamaan yang tinggi antara Madagaskar dan Kalimantan bagian selatan, khususnya suku Banjar. Secara struktur genetik, suku Banjar memiliki campuran 75% genetik Melayu dan 25% genetik Dayak Maanyan. Riset yang mengkonfirmasi suku Banjar adalah nenek moyang orang Madagaskar itu pun sudah dimuat di jurnal ilmiah situs Nature yang dipublikasikan secara online pada tanggal 18 Mei 2016 dengan judul Contrasting Linguistic and Genetic Origins of the Asian Source Populations of Malagasy. Sekalipun bukti-bukti linguistik dan genetik menunjukkan penghunian awal Madagaskar dilakukan oleh orang-orang dari Indonesia, namun pertanyaan selanjutnya pun menjadi menarik untuk ditelisik. Bagaimana bisa suku Banjar bermigrasi hingga ke Madagaskar yang berada jauh di benua Afrika? Ada yang berpendapat bahwa kemungkinan koloni Madagaskar oleh masyarakat Nusantara itu terjadi secara tidak sengaja, sebut saja karena kapal yang hanyut saat mengarungi samudera. Namun jika ditelisik dari kacamata yang sejajar dengan era kejayaan Kerajaan Sriwijaya, besar kemungkinan kedatangan orang pribumi ke Madagaskar terjadi karena adanya aktivitas perdagangan. Lagi pula, rakyat Nusantara sejak dulu telah mampu berlayar dengan sangat baik dalam mengarungi samudera. Namun, benarkah demikian? Kerajaan Sriwijaya sebetulnya menurut saya sendiri ya, memiliki 17 kapal induk yang besar. Jadi dari 17 kapal induk ini ada satu kapal yang memang mengalami musibah, jadi karam di lautan. Tetapi sebelum kapal ini karam di lautan, mereka menurunkan penumpangnya itu di sebuah pulau yang sekarang dikenal dengan istilah Pulau Madagaskar. Saya juga melihat ada 30 perempuan ya yang berada di pulau tersebut, dan 30 perempuan ini, dari 30 perempuan ini saya melihat ada 4 orang yang memang ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Nah, kebetulan mereka ini juga berasal dari suku yang berbeda ya. Yang pertama, saya melihat perempuan yang berasal dari suku Jawa. Saya yakin ini suku Jawa karena logatnya itu seperti orang Jawa, memakai kebaya seperti orang Jawa, kemudian dandannya seperti itu, kulitnya lebih gelap ya, sawo matang tapi lebih gelap. Lalu berbicara dengan perempuan yang memakai seperti kain tenun ya, kain tenun di kepalanya ini, kemudian memakai selendang juga seperti yang ditenun. Lalu logat bicaranya itu seperti orang Banjar. Logat bicaranya seperti itu. Lalu datang lagi perempuan yang memakai kerudung seperti rumpun Melayu, wajahnya itu seperti perempuan Chinese ya, karena wajahnya itu putih bersih dan matanya sipit. Kemudian juga berbicara bersama mereka ini, dan mereka perempuan ini memakai logat seperti orang Melayu juga. Lalu terakhir datang juga perempuan yang sama dengan ini logatnya, kemudian memakai
busana yang juga sama, dan juga berbicara dengan logat seperti bahasa Banjar. Saat itu Kerajaan Sriwijaya yang sudah berdiri di Pulau Sumatera sejak 650 Masehi telah mendirikan pos-pos dagang di Borneo atau Kalimantan. Para pendatang yang bercampur dengan masyarakat asli Borneo hingga suku Maanyan kemudian menjadi leluhur orang Banjar. Lalu diduga dahulu suku Melayu Banjar bersama rombongan Kerajaan Sriwijaya berlayar jauh sampai ke Afrika Timur dengan mengemban misi utamanya yaitu perdagangan. Perjalanan perantau Nusantara ke Madagaskar itu konon terjadi di abad kedua atau keempat dan berlangsung hingga abad ke-16 silam. Setelah sampai di Madagaskar, sebagian hanya singgah dan kemudian pulang kembali ke Nusantara. Namun sebagian lagi ada yang menetap dan membentuk komunitas di pantai timur yang iklimnya sama dengan Indonesia. Secara perlahan ada pula yang pindah ke bagian tengah di wilayah pegunungan. Bertemulah para perantau dengan suku Fazimba, suku asli Madagaskar pada saat itu. Jika diterjemahkan, Fazimba memiliki arti sebagai orang rimba. Suku Fazimba saat itu dipimpin oleh ratu bernama Rangita yang dinikahi oleh perantau dan melahirkan anak bernama Andrio Manelo yang kemudian mendirikan kerajaan Merina di mana kekuasaannya melingkupi seluruh pulau Madagaskar. Ya, ini sebetulnya kapal dagang dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, mereka berlabuh, kemudian memang yang saya katakan mereka ini menetap, ada yang menetap ya, sebagian menetap untuk menjaga barang-barang komoditi mereka agar tidak dicuri. Nah, setelah itu karena mereka ada yang menetap di sana, lalu terjadilah pertemuan antara perantau tersebut dengan ratu ini nih, Ratu Ranggita namanya. Jadi Ratu Ranggita ini kemudian menikah lalu menghasilkan keturunan yang namanya Andrio Melano. Dan inilah yang akan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Merina. Kerajaan Merina tercatat dalam sejarah berdiri pada tahun 1600. Kerajaan Merina bisa dikatakan adalah pemersatu bangsa Malagasy yang tadinya terdiri dari berbagai macam suku etnik. Kerajaan ini pun berdiri dengan megahnya selama 3 abad lamanya. Kemudian datanglah pelayar dari Prancis dan Inggris ke Madagaskar. Mereka bersekongkol untuk melakukan pengendalian atas wilayah Madagaskar, hingga Kerajaan Merina melakukan perlawanan dan terjadilah perang. Namun sayang, Kerajaan Merina mengalami keruntuhannya pada akhir abad ke-19 pada tahun 1896. Kerajaan Merina pun jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1910 muncul perlawanan dari perkumpulan pelajar di mana gerakan perlawanan ini meluas hingga ke seluruh Madagaskar. Tak hanya itu saja, pemberontakan pun terjadi secara beruntun pada tahun 1916, 1926, dan 1929. Pada tahun 1958, sedikit demi sedikit otonomi diberikan kepada Madagaskar, hingga akhirnya 2 tahun kemudian mulai dilakukan perundingan menuju ke arah kemerdekaan. Pada tahun 1960 lahirlah Republik Madagaskar yang berstatus negara persemakmuran Prancis. Saya gambarkan seperti ini. Jadi satunya dia membawa benda semacam keris, lalu meneriakkan bahasa seperti bahasa orang ini ya, orang Sriwijaya ya, yang satunya ini. Dan yang satunya ini membawa senjata semacam mandau. Lalu ikat kepala, kemudian pernak-pernik tubuhnya ini itu seperti suku Banjar. Jadi yang saya lihat seperti itu. Ini memungkinkan bahwa mereka ini adalah orang-orang asli keturunan Indonesia. Karena mereka meneriakkan kalimat-kalimat yang tidak diteriakkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Jadi mereka memiliki bahasa sendiri. Kemudian mereka mengacung-acungkan senjata ini, lalu bergerak melawan para penjajah mereka. Konon secara arkeologis, linguistik, kebudayaan, dan ciri-ciri fisik, orang-orang Madagaskar memiliki kesamaan dengan orang pribumi. Seperti apa faktanya? Warga Madagaskar percaya bahwa Indonesia merupakan negeri leluhurnya.
kepercayaan yang bertahan berabad-abad itu didukung banyaknya jejak bernuansa Indonesia di kehidupan warga Malagasy. Etnis mayoritas di negara yang beribu kota di Antananarivo ini, banyak kemiripan antara Indonesia dengan Madagaskar yang membuktikan bahwa dahulu bangsa Indonesia memang pernah menginjak bumi Madagaskar. Yang pertama tentunya dari kata Malagasy itu sendiri. Malagasy adalah singkatan dari dua kata. Mala berasal dari kata Melayu dan Gasi yang berarti orang yang tinggal. Jadi Malagasy bisa bermakna orang-orang Melayu yang menetap dan tinggal di sana. Sementara itu, konon nama Madagaskar sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu Madogo dan Skar yang berarti bunga-bunga yang indah dari kejauhan. Kemiripan wajah dan perawakan antara orang Indonesia dengan orang-orang Madagaskar pun tak bisa terbantahkan. Mereka tidak seperti penduduk Afrika pada umumnya, di mana lazimnya orang-orang yang berada dalam satu benua akan memiliki ras dan ciri fisik yang sama. Namun mereka lebih condong ke Mongoloid atau dengan kata lain mirip orang-orang dari Asia Tenggara. Tak hanya itu, sebagian besar kebiasaan orang Madagaskar pun nyaris sama dengan orang Indonesia. Sebut saja seperti makanan pokoknya yang berupa nasi dan jagung, sehari makan 3 kali, ramah dengan orang lain, dan juga mengenal sistem gotong royong dalam kehidupan bermasyarakatnya. Teknik bercocok tanam padi dan membajak sawah dengan sapi atau kerbau juga ditemui di Madagaskar. Hebatnya lagi, pulang kampung juga menjadi tradisi yang serupa di sana, dan mereka pun menyebutnya dengan istilah mudik. Baik, iya, kalau di kami itu mudik itu sama artinya, dan kami itu bilang mudi. Jadi tampakannya ya, tampakannya, dan kami itu kalau i-nya kan kalau di belakang kata jadi y, jadi mudi. Nah, itu pulang kampung atau pulang ke rumah juga, itu artinya. Bicara soal kuliner, di seluruh pasar Madagaskar banyak makanan yang identik dan sangat familiar dengan negara Indonesia. Nasi adalah makanan pokok penduduk Madagaskar. Selain itu, nasi di sana juga biasanya ditemani oleh lauka atau lauk, yakni daging dan sayuran yang ditumis dengan saus tomat atau santan. Gorengan hingga pisang goreng juga sangat digemari di Madagaskar. Tanaman pangan khas Nusantara yang dibudidayakan selain padi adalah jenis ubi jalar, talas atau keladi, kacang hijau, dan juga pisang. Kalau makanan pokok di Madagaskar memang nasi. Di kami itu kalau makan pagi, siang, sore, itu kalau tidak makan nasi seperti tidak makan, seperti di Indonesia. Nah, nasi sama lauk seperti di sini, dan di sana lauknya dibilang lauka. Di sini yang disebutkan bala-bala atau itu ada juga di sana. Nah, misalnya sawi itu juga bisa dijadikan gorengan, ya pakai tepung lah. Dan yang mengejutkan tentunya adalah makanan satu ini. Mereka mengatakan bahwa dari dulu mereka sudah menjual daging yang ditusuk, yang oleh banyak orang Indonesia disebut sebagai sate. Cara makannya pun nyaris mirip dengan kultur bangsa Indonesia. Mereka makan pakai daun. Daun, iya. Daun singkong dan duduk di lantai. Oh iya. Jadi Bancakan kalau kita sebut. Duduk di lantai dan makan bersama. Jadi itu sudah seperti di negara saya. Bukti arkeologis pun hadir dengan temuan perahu berjadi ganda, peralatan besi hingga alat musik xylophone atau gambang yang merupakan bagian dari gamelan. Selain itu ada juga alat musik valiha dari Madagaskar yang mirip dengan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Madagaskar pun memiliki kain tenun tradisional yang diduga merupakan salah satu bukti peninggalan orang Indonesia di masa lampau. Jika dilihat dari cara pembuatan dan segi bentuk hingga motifnya yang hampir sama, besar kemungkinan kain tenun Madagaskar mendapatkan ciri khasnya dari kain tenun Kalimantan maupun Sumba di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah toko oleh-oleh di negara Afrika itu juga menjual pernak-pernik kain tenun yang sangat mirip dengan yang ada di Indonesia.
Di Madagaskar itu ada beberapa macam kain ya, dan di sana ada yang namanya tenuna. Tenuna itu tenun. Nah, itu alatnya sama dengan yang di kampung di Indonesia yang bikin tenun itu. Terus motifnya itu ada yang mirip juga, mirip kayak dengan yang di NTT, mirip juga kayak di Kalimantan atau di mana itu yang kayak garis-garis, ada gambar-gambarnya itu juga. Terus gambarnya itu ada artinya semuanya, begitu. Untuk tempat tinggal, rumah kuno Madagaskar berbentuk seperti bangunan di Asia Tenggara, yakni berbentuk kotak dengan atap segitiga. Tidak bulat seperti rumah tradisional Afrika pada umumnya. Pada bagian atap rumahnya pun terpasang genting dan berbentuk mirip seperti rumah joglo. Yang mengejutkannya lagi, rumah tradisional ini bagai menyiratkan arti penghormatan kepada kampung halaman mereka dengan bangunan depannya menghadap ke arah posisi Indonesia berada. Penduduk asli Madagaskar juga mengenakan pakaian yang terbuat dari serat tanaman seperti halnya orang Melayu. Berbeda dari orang-orang di benua Afrika yang lebih menyukai pakaian berbahan dasar kulit hewan. Nama depan orang Madagaskar pun hampir serupa dengan nama orang-orang Indonesia. Sementara itu, nama panjang mereka mirip dengan bahasa Sanskerta. Kalau rumah di Madagaskar memang ya rumah kuno ya. Dia itu kotak, terus atapnya tuh segitiga. Ada yang bilang kalau itu bentuknya kapal yang kebalik, soalnya nenek moyangnya memang dari luar, lewat laut naik kapal, jadi kapalnya kayak kebalik gitu sampai di Madagaskar. Jadi itu untuk mengingatkan generasi-generasi yang di depan. Untuk kalau kami itu memang dari orang pelaut, begitu. Kemiripan Madagaskar dan Indonesia secara linguistik juga tak terelakkan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Malagasy masih masuk rumpun bahasa Melayu Polinesia. Kebanyakan leksikon penduduk Madagaskar berasal dari bahasa Maanyan yang digunakan di daerah lembah Sungai Barito di Kalimantan. Tentunya dengan beberapa tambahan juga dari bahasa Jawa Melayu dan Sanskerta. Misalnya Heri, misalnya Andri, misalnya apa lagi ya, banyak. Laila ada di sini, tapi saya kan Laina. Penyebutan angka dalam bahasa Malagasy pun rupanya banyak persamaannya. Satu dalam bahasa Malagasy adalah erai, di mana erai juga merupakan angka 1 bagi beberapa suku di Kalimantan. 2 disebut rua, seperti di Lampung. 3 disebut telu, yang sama dengan bahasa Jawa. Hingga fulu untuk penyebutan angka 10. Rakyat Madagaskar pun memiliki budaya menanam padi bersama-sama yang juga sudah ratusan tahun menjadi ciri khas di Indonesia. Mereka menyebutnya dengan istilah Mambulifari, yang mirip dengan istilah dalam bahasa Banjar yaitu Maimbul Fare. Tentu beragam kemiripan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan berdasarkan runutan sejarah dan fakta yang ada. Ya, beberapa sih kata-kata yang mirip, Pak, kalau bahasa Madagaskar sama bahasa Indonesia. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, tangan, di dalam bahasa Malagasy, tanan. Kalau jalan, lalan. Burung, furun. Bulan, fulan. Apalagi masak, masak. Mentah, mantap. Apalagi batu, batu. Banyak sih, banyak Pak. Dinding, rinden. Pindah, Findra. Kedekatan atau bahkan kesamaan budaya itu membuat bahasa Indonesia digandrungi masyarakat Madagaskar. Bahkan ketika Kamus Indonesia Malagasy diterbitkan di sana, warga pun menyambutnya dengan antusias. Saat ditanya kenapa mereka bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia, jawaban mereka hanya dua, karena ingin belajar bahasa leluhur dan tentunya ingin datang berkunjung ke Indonesia.
Para peneliti memang belum sepenuhnya menemukan bukti akurat menyoal rute perjalanan lintas benua para leluhur Madagaskar di masa silam. Tapi dari bukti dan fakta yang ditemukan di sana, setidaknya menyiratkan bahwa nenek moyang kita dan mereka merupakan para pelaut yang tangguh dan pemberani dalam mengarungi samudera. Sebagai bangsa yang besar, kita patut bangga dan menghargai jasa leluhur kita. Betapa kuat dan tangguhnya nenek moyang kita meninggalkan keluarga hingga melintasi samudera untuk tiba di benua yang berbeda. Sudah pasti, mereka memiliki pengetahuan dengan dibekali persiapan dan perlengkapan yang sempurna untuk mengantisipasi kesulitan di perjalanan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menaklukkan samudera yang memiliki kumpulan air terbesar di dunia dengan palung terdalam mencapai 7.258 meter dengan ketinggian ombak hingga mencapai 2-3 meter. Namun, hanya dengan perahu layar sederhana, perantau Indonesia mampu melakukannya. Apalagi nenek moyang kita pun meninggalkan kisah indah di tanah Madagaskar. Bukan kolonialisasi atau penjajahan, namun akulturasi kebudayaan dengan jejak-jejak yang bernuansa kedamaian. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap hingga menjadi tanda tanya. Ada yang sedikit tersingkap, namun banyak juga yang tidak terpecahkan. Bersama Misteri Dunia, sampai berjumpa di episode selanjutnya.